Bab 1026 memasuki gerbang surgawi. Bagaimana mungkin ini terjadi, gumam Li Yuan. Baik Yin maupun yang terluka. Aku akan lihat siapa yang datang menyelamatkan kali ini, kata Simu mengejek, sambil menarik tinju kanannya. Li Bao dan Simu merasakan gelombang energi darah yang dahsyat bergejolak di dalam tubuh mereka, seolah-olah akan meledakkan mereka. Cahaya hitam dan putih segera menyala di sekitar mereka, dan mereka menghilang dari tempat asalnya dalam sekejap, muncul puluhan meter jauhnya dalam sekejap mata. Karena ini terjadi begitu tiba-tiba, pasukan istana surgawi segera bergerak dan mulai maju lagi. Meskipun mereka berhenti setelah teriakan Li Yuan, mereka tidak mundur tetapi malah mengambil posisi bertarung, siap untuk berperang. Meskipun reaksi mereka sedikit lebih lambat, mereka dengan cepat tiba di belakang Li Bao dan Simu. Cahaya menyambar armada istana surgawi, dan beberapa ahli alam ilahi terbang keluar untuk melindungi Li Yuan dan Li Bao. Mereka ingin bertarung dalam kelompok. Ayo kita bantu situ. Cair berdiri di bahu Fang Zhen, tampak siap bertarung, dan berteriak keras. Serang! Teriak Lu Kuizong. Cahaya berkedip-kedip di armada aliansi Mitian, dan kapal-kapal perang melaju ke depan, dengan cepat mengejar dan berhenti di belakang Simu. Lu Kuizong dan yang lainnya juga terbang keluar, bergabung dengan Simu. Tak lama kemudian, kedua armada mendekat hingga kurang dari 1000 kaki, dan pertempuran besar akan segera terjadi. Sepertinya Kaisar Jun tidak berniat bernegosiasi. Kita tidak perlu membuang waktu, kata Simu dingin, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap pasukan istana surgawi di hadapannya. Mendengar ini, ekspresi Lu Kuizong dan yang lainnya sedikit gelap, tetapi semangat bertempur yang membara perlahan muncul di mata mereka. Zhao Zuming mengepalkan tinjunya, kilatan api di matanya. Tatapan Fang Zhen menajam, sedikit ketegangan di wajahnya. Cair melompat turun dari bahunya dan mendarat kembali di bahu Simu, tatapannya juga beralih ke kapal-kapal perang istana surgawi. Di armada aliansi Mitian, para prajurit dari semua ras berdiri dengan hikmat, senjata terhunus, menunggu perintah Simu untuk menyerang. Tangan Simu, yang tersembunyi di dalam lengan bajunya, sedikit terbuka, jari-jarinya berkedut beberapa kali. Kilatan cahaya muncul di cincin putih di jari kelingkingnya, memperlihatkan susunan cahaya putih mini di telapak tangannya. Saat ia mengepalkan tinjunya, sinyal untuk melancarkan serangan umum akan segera dikirimkan ke 3 pasukan lainnya, sehingga memulai pertempuran menentukan melawan istana surgawi. Pemimpin aliansi Si, yang mulia meminta kehadiran Anda. Tepat saat itu, suara yang tidak terlalu keras datang dari belakang armada istana surgawi, mencapai Simu dan anak buahnya dengan sangat jelas. Simu sedikit membuka tangannya, dan susunan mini di telapak tangannya segera menghilang. Tatapannya menajam saat ia melihat ke arah itu, melihat sosok putih mendekat dari arah bintang Jiangsima. Itu adalah seorang pemuda berkulit cerah dan berwajah tegas mengenakan jubah putih, membawa pedang abadi putih di punggungnya, memancarkan aura abadi pedang yang luar biasa dan elegan. Ia tidak terbang ke arah mereka, sebaliknya, jubahnya berkibar saat ia melangkah ringan menembus kehampaan, berjalan selangkah demi selangkah menuju Simu. Langkahnya kecil, langkahnya lambat, namun sosoknya bergerak menembus langit berbintang dengan cara yang aneh, tiba di hadapan Simu hanya dalam 2 atau 3 langkah. Pemimpin aliansi Si, Dewa Yin dan yang terlalu gegabah dan tanpa sengaja menyinggung Anda. Saya, Yin,
meminta maaf atas nama mereka. Saya harap Anda tidak akan mempermasalahkan kami dan akan mempertimbangkan kebaikan yang lebih besar, kata pemuda berjubah putih itu, membun. Gekuk dalam-dalam. Ketulusan dan kerendahan hati pria itu mengejutkan Simu, tetapi yang paling mengejutkannya adalah aura yang terpancar darinya. Meskipun pria itu tampak lembut di luar dan auranya biasa saja, Simu dengan tajam memperhatikan segel yang sangat kuat pada pedang abadi yang dibawanya di punggungnya. Avatar yang berdiri di samping Simu menatap segel itu dengan saksama, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang semakin intens. Simu dapat merasakan pedang patah berwarna merah darah di tangan avatarnya sedikit bergetar, seolah-olah pedang itu juga merasakan sesuatu. Lebih jauh lagi, Simu memperhatikan bahwa setelah orang ini tiba, Jenderal Dewa Yin yang langsung terdiam, sedikit rasa takut terlihat di wajahnya. Bolehkah saya bertanya, Anda siapa di antara 12 Jenderal Abadi? Tanya Simu, tatapannya tertuju pada pria itu. Saya Yin Po, yang kedua di antara 12 Jenderal Abadi. Jawab pemuda berjubah putih itu langsung, tatapannya tak berkedip. Matanya menyapu avatar Simu, senyum tipis teruk di bibirnya, jelas menunjukkan ketertarikan. Bahkan sekarang, Simu samar-samar merasakan aura haus darah yang terpancar dari pria ini, agak mirip dengan avatarnya sendiri. Sepertinya Kaisar Jun benar-benar sangat menghargai saya, Simu, ujar Simu dengan sedikit sarkasme. Mendengar ini, Yin Po terkekeh dan berkata, pemimpin aliansi Si, Anda salah paham. Yang Mulia sedang sibuk dengan urusan dan belum sempat memberi instruksi kepada Dewa Yin yang mengenai perundingan damai dengan Anda. Adalah tugas mereka untuk menjaga pintu masuk teleportasi di sini. Karena itulah terjadi kesalahpahaman ini. Saya di sini atas perintah Yang Mulia untuk menyambut pemimpin aliansi Si dan rombongannya ke gerbang surgawi selatan. Jadi, saya, Si, dapat memimpin pasukan ke gerbang surgawi selatan. Simu bertanya, ini telah disepakati oleh Yang Mulia dan pemimpin aliansi Si, yang menyatakan bahwa pemimpin aliansi Si dapat membawa siapapun untuk berpartisipasi dalam perundingan perdamaian. Berani-beraninya kita menghalanginya. Yang Mulia telah lama menunggu kalian. Pemimpin aliansi Si, tolong. Yin Po tersenyum lembut dan memberi isyarat agar mereka melanjutkan. Dengan suara, "Wosh!" Para prajurit armada istana surgawi di belakangnya berdiri tegak dan mundur ke kedua sisi, memperlihatkan lorong lebar yang mengarah langsung ke pusaran besar di bintang Jiangshima. Melihat ini, Simu sedikit mengangkat alisnya tetapi tidak bergerak. Pemimpin aliansi Si, tolong, kata Yin Po lagi, senyumnya semakin lebar. Simu tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa lagi, melambaikan tangannya, lalu terbang maju terlebih dahulu. Lu Kuizong dan yang lainnya di belakangnya mengikuti, dan segera, pasukan yang berjumlah 300.000 orang tiba di depan pusaran raksasa itu. Selama proses tersebut, Simu merasakan bahwa pusaran raksasa di depannya adalah saluran teleportasi spasial yang cukup istimewa, dan dia bahkan merasakan aura yang sangat mirip dengan batu bintang. Pengadilan surgawi menyerbu berbagai medan bintang, mengirimkan puluhan atau ratusan ribu pasukan, yang diduga menggunakan susunan teleportasi raksasa untuk teleportasi. Dengan pemikiran ini, dia mengangguk kepada orang-orang di belakangnya, lalu berbalik dan terbang ke sana terlebih dahulu. Ruang di depannya berputar dan berubah, kemudian menjadi terang, dan dia muncul di puncak gunung yang sangat besar.
Di belakangnya, di tengah udara, pusaran ruang angkasa yang besar berputar perlahan. Di puncaknya terbentang sebuah plaza yang luas, dikelilingi oleh banyak bangunan tinggi. Gaya bangunannya ditandai dengan kemegahan yang mengesankan, sebuah kamp militer. Pada saat ini, lebih dari selusin kapal perang surgawi melayang di dekat plaza, pasukan mereka siap dalam formasi tempur penuh. Mata Simu sedikit berkedip, pasukan ini tampaknya hanya berjaga-jaga, dan tidak ada jebakan yang dipasang. Diam, men. Gela napas lega. Di belakangnya, pusaran ruang angkasa terus bergelombang, dari mana pasukan tentara muncul. Pasukan Simu yang berjumlah 300.000 orang dengan cepat muncul di alun-alun. Yin Po juga terbang keluar dari pusaran ruang dan mendarat di samping Simu. Pemimpin aliansi Si, silakan ikuti saya. Dia terkekeh dan terbang lebih dulu. Hati Simu tergerak, dan dia terbang mengikutinya, berjalan berdampingan. Lu Kuizong dan yang lainnya buru-buru memimpin pasukan mereka untuk mengikuti di belakang. Saat mereka terbang, Simu melepaskan indera ilahinya, sementara matanya mengamati sekelilingnya. Melihat sekeliling, langit berwarna biru langit, dengan awan putih yang membawa keberuntungan melayang di udara, naik dan turun seperti gelombang. Di bawahnya terbentang hamparan pegunungan hijau yang tak berujung, ribuan puncak yang bersaing untuk keindahan, dan lautan awan yang bergelombang. Awan-awan itu bukanlah kabut biasa, tetapi kabut spiritual yang terbentuk oleh konsentrasi energi spiritual yang sangat tinggi di langit dan bumi. Sesekali, air terjun dengan berbagai ukuran menggantung di antara puncak-puncak, yang juga merupakan air terjun spiritual yang mengandung energi spiritual yang kaya. Raungan binatang buas dan tangisan bangau terdengar naik turun dari pegunungan di sekitarnya, menciptakan pemandangan keindahan istana surgawi. Mata Simu berkedip. Meskipun dia telah melihat banyak tanah suci yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan tempat ini. Energi spiritual di sini kemungkinan beberapa kali lebih padat daripada alam surgawi tingkat tertinggi sekalipun di tanah suci anggrek biru. Dengan tanah spiritual seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak mengembangkan bakat? Tidak heran pengadilan surgawi memiliki begitu banyak prajurit kuat di bawah komandonya. Pemimpin aliansi Si, apa pendapatmu tentang tempat ini? Apakah tempat ini memenuhi standarmu? Yin Po memperhatikan tindakan Simu dan bertanya sambil tertawa kecil. Ini memang tanah suci yang jarang ditemukan di dunia ini, tetapi aku bertanya-tanya berapa banyak planet yang telah layu dan hancur sebagai harga untuk mencapai kemakmurannya, kata Simu dengan tenang. Senyum Yin Po membeku, dan dia tertawa canggung beberapa kali, tanpa mengatakan apapun lagi. Untuk mengakomodasi pasukan di belakangnya, kecepatan terbang Simu tidak cepat. Yin Po tidak punya pilihan selain memperlambat laju terbangnya juga. Setengah jam kemudian, kelompok itu tiba jauh di dalam pegunungan. Pada saat itu, dua pilar giok berukir naga yang sangat tebal dan menjulang lurus ke langit muncul di hadapan mereka, seperti dua pilar yang mencapai surga. Di antara dua pilar giok berukir naga itu tergantung sebuah plakat hijau giok yang sangat besar, di atasnya tertulis 3 karakter emas besar yang berkilauan, Gerbang Surgawi Selatan. Hamparan energi keberuntungan keemasan yang luas terpancar dari Gerbang Surgawi Selatan, hampir menutupi seluruh ruang di depannya. Pemimpin aliansi Si, ini adalah Gerbang Surgawi Selatan dari Istana Surgawi. Silakan masuk, kata Yin Po, sambil menuruni gerbang.
Simu mengangguk sedikit, ekspresinya tidak berubah, tetapi sebuah pikiran terlintas di benaknya. Tempat ini, entah mengapa, memberinya rasa familiar yang aneh, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Dia segera mengingatnya, sepertinya dalam mimpi kera putih. Saat pikirannya berpacu, tubuhnya juga turun. Di bawah gerbang surgawi selatan, jenderal dan prajurit surgawi berbaju emas yang tak terhitung jumlahnya berdiri dengan bangga di kedua sisi, memegang pedang, tombak, dan cambuk. Selain para jenderal dan prajurit surgawi ini, banyak pelayan istana cantik juga tersusun rapi di kedua sisi. Tangan mereka memainkan kecapi dan lute, musik surgawi mengalun lembut. Dengan latar belakang awan yang berputar-putar, pemandangan itu tampak sangat megah. Elamat datang pemimpin aliansi Si. Saat Simu dan rombongannya mendarat, semua prajurit dan jenderal abadi berteriak serempak, suara mereka bergema bermil-mil jauhnya, bergema tanpa henti di kehampaan. Bab 1027 Pertemuan Kaisar Jun di Nanli. Simu tersenyum diam-diam, seolah tidak menyadari apa yang dilihat dan didengarnya, dan terus berjalan maju. Pasukan besar di belakangnya mengikuti dengan dekat, perlahan memasuki gerbang surgawi selatan di bawah pengawasan anggota istana surgawi di kedua sisinya. Setelah melewati gerbang surgawi selatan, pemandangan tiba-tiba berubah, memperlihatkan kompleks bangunan yang megah dan luas membentang bermil-mil jauhnya. Semua bangunan diselimuti cahaya keemasan yang lembut, dan suara merdu alat musik gesek dan tiup yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari dalam, menenangkan jiwa. Jadi ini yang disebut istana surgawi, pikir Simu dalam hati. Meskipun dia bukan orang yang menghargai kemewahan, dia tetap sangat kagum dengan pemandangan di hadapannya. Lu Kuizong, Fang Zhen, dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Mata mereka mengamati sekeliling, wajah mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan yang tak tersian-sian. 300.000 anggota aliansi juga menunjukkan ekspresi takjub, merasa kewalahan oleh pemandangan tersebut. Di dalam istana surgawi, terdapat bangunan setiap 5 langkah, jembatan setiap 10 langkah, puncak-puncak menjulang tinggi, aliran sungai yang gemericik, dan bunga-bunga eksotis serta tumbuhan langka yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Jun tampak bertekad untuk memamerkan kekuatan militernya. Di sepanjang jalan, banyak jenderal dewa memimpin pengawal bersenjata lengkap di sekitar setiap istana. Tidak hanya itu, tetapi juga banyak prajurit boneka raksasa, pasukan binatang spiritual, dan tokoh-tokoh tangguh lainnya berbaris di sepanjang jalan, menimbulkan kekaguman. Pemimpin aliansi Si, yang mulia menunggumu di depan. Silakan ikuti aku, lanjut Yin Po, memimpin kelompok itu maju. Simu mengangguk, tangan kanannya, yang tadinya terkulai lemas, kini tanpa sadar tersembunyi di dalam lengan bajunya. Tatapannya tetap tertuju ke depan, ekspresinya tidak berubah. Tetapi jari-jari di dalam lengan bajunya sedikit bergeser, kilatan yang hampir tak terlihat muncul di cincin putih di jarinya. Pemimpin aliansi Si, lihat istana yang diselimuti awan perak itu, namanya istana pengirim awan, istana biru itu namanya istana Raja Obat, tempat para alkemis memurnikan pil, dan yang itu, istana giok kering, itu menara Kyongyu, jelas Yin Po, memperkenalkan istana-istana yang ditemui di sepanjang jalan. Memang megah, Simu mengangguk memuji, meskipun sedikit keraguan masih terselingering di hatinya. Istana-istana ini, sekilas tampak megah dan bergelombang,
ternyata setelah diperiksa lebih dekat letaknya secara acak, tanpa pola yang jelas, sangat berbeda dengan lanskap istana surgawi yang dibayangkan. Ini hanyalah istana-istana terluar. Tersebar di sekitarnya sebagian besar adalah kediaman ratusan jenderal surgawi dan 108 prajurit surgawi. Lebih jauh ke dalam terdapat 12 gunung abadi, yang dihuni oleh 12 jenderal abadi, masing-masing dengan istana surgawinya sendiri. Aku akan memperkenalkannya kepada pemimpin aliansi Si nanti, jelas Yinpo. Simu tersenyum acuh tak acuh, tangan terlipat di belakang punggungnya. Melihat ekspresi Simu, Yinpo tidak menunjukkan ketidakpuasan, melanjutkan penjelasannya yang fasih. Ratusan ribu orang berbaris dalam prosesi besar dari istana surgawi, segera tiba di sebuah plaza giok putih yang luas. Simu mengangkat alisnya saat sampai di tempat ini. Entah mengapa, energi spiritual di sini beberapa kali lebih padat dari sebelumnya. Jika seseorang dapat berkultivasi dan memahami di sini, bahkan mereka yang kurang berbakat mungkin memiliki kesempatan untuk menembus hambatan mereka. Dia melihat sekeliling dan melihat 5 puncak menjulang tinggi, puluhan ribu kaki tingginya, menembus langit seperti 5 pedang, berdiri megah dan mengesankan. Di bawah puncak-puncak ini terdapat 4 gunung-gunung kecil yang tak terhitung jumlahnya. Di ujung plaza berdiri sebuah istana megah, dengan atap yang melayang dan ubin berwarna-warni. Sebuah plakat hitam besar di atas ambang pintu tengah bertuliskan 3 karakter, Istana Nanyu. Sebuah sungai besar berkelok-kelok di udara di sekitar istana, seperti bima sakti yang melayang, airnya bergelombang. Pemimpin aliansi Si, kata Yinpo sambil tersenyum, 5 puncak yang Anda lihat itu disebut puncak 5 jari. Yang Mulia pernah berkata bahwa istana Nanyu, yang dikelilingi gunung dan air, sama berharganya dengan mutiara di surga, sangat cocok untuk menerima tamu terhormat. Kelima puncak ini berfungsi sebagai penghalang alami bagi istana Nanyu. Begitukah? Kelima puncak spiritual ini sangat kaya akan energi spiritual, sungguh 5 tanah yang langka dan diberkati. Tapi saya bertanya-tanya, setelah bertahun-tahun perang dan kehancuran, di mana pengadilan surgawi menyimpan semua batu spiritual 5 elemen dalam jumlah astronomis yang telah mereka kumpulkan. Mendengar ini, Simu melirik ke 5 puncak raksasa di sekitarnya beberapa kali lagi. Lalu mengganti topik pembicaraan. Ini, Yang Mulia memiliki rencananya sendiri, saya tidak tahu. Senyum Yinpo memudar. Simu memberinya senyum tipis, tetapi tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Pemimpin aliansi Si, Yang Mulia menunggu Anda di Istana Nanli. Silakan masuk untuk diskusi lebih detail, kata Yinpo, memberi isyarat undangan. Ruang di dalam aula utama terbatas, jadi mohon tunggu di sini di plaza. Kemudian ia berbalik dan menangkupkan tangannya ke arah Lu Kuizong dan yang lainnya. Membiarkan pemimpin aliansi kita pergi ke sana sendirian, siapa tahu kau telah memasang jebakan di aula utama. Lu Kuizong melangkah maju, melindungi Simu di sebelah kirinya, dan berkata dingin. Ya, mari kita bicara di sini di plaza ini. Bawa Kaisar Junmu. Fang Zhen melangkah maju, muncul di sebelah kanan Simu, dan berkata dingin. Yang lain juga angkat bicara, semuanya tidak setuju dengan Simu memasuki aula utama. Pemimpin aliansi Si, ini, bagaimanapun juga, adalah negosiasi perdamaian antara kedua belah pihak kita. Yang Mulia sangat menghargai masalah ini dan, untuk menunjukkan ketulusan,
telah secara khusus mengatur agar diadakan di Istana Nanli, dengan saya dan beberapa jenderal surgawi menemani kami. Jika Anda tidak merasa nyaman, pemimpin aliansi dipersilakan untuk membawa orang-orang Anda juga. Kalian yang lain dapat beristirahat di sekitar plaza ini untuk sementara waktu, kata Yin Po agak canggung. Setelah mendengar ini, Simu melirik melewati Yin Po ke arah Istana Nanli, matanya berkilauan dengan cahaya kemasan. Ketika dia memasuki plaza ini, dia telah melepaskan indera ilahinya dan menggunakan mata spiritualnya untuk menyelidiki Istana Nanli secara menyeluruh. Selain beberapa penghalang biasa yang menghalangi indera ilahi, tidak ada yang salah dengan Istana Nanli. Lebih jauh lagi, istana itu hanya berjarak 100 kaki dari Plaza Giok Putih di sekitarnya, dipisahkan oleh sungai yang melindungi daerah tersebut. Pasukan akan ditempatkan di plaza ini, Kepala Klan Lu, Tetua Zhao, kata Simu setelah berpikir sejenak, memanggil 4 orang dengan kultivasi alam ilahi tingkat menengah. Mereka yang dipanggil melangkah maju dan berjalan ke sisi Simu. Kalian berempat akan ikut denganku ke aula utama, kata Simu, berbalik. Karena Simu telah memberi perintah, meskipun semua orang masih sedikit khawatir, mereka semua patuh. Yang lain masing-masing memimpin 300.000 pasukan mereka dan menyebar di sekitar plaza, tampaknya bermaksud untuk mengepung seluruh Istana Nanli. Simu, bersama Lu Kuizong dan 3 orang lainnya, mengikuti Yin Po menuju Istana Nanli, meninggalkan Chaier di luar. Situ, hati-hati. Chaier pun terdiam dan suaranya terdengar serius. Simu melirik Chaier dan mengangguk sedikit. Pemimpin aliansi silakan. Yin Po terkekeh dan berjalan masuk ke aula utama terlebih dahulu. Istana Nanli tampak sangat megah dari luar, tetapi memasuki aula utama mengungkapkan makna sebenarnya dari kemewahan. Lantai aula dilapisi dengan ubin putih sebening kristal, yang memancarkan aura dingin, jelas, ubin tersebut terbuat dari es mistik berusia ribuan tahun. 2 baris pilar batu biru menopang kubah di kedua sisi aula, permukaannya berkilauan dengan cahaya spiritual dan memancarkan aroma aneh yang halus. Pilar tersebut terbuat dari kayu mistik dan batu roh biru, bahan untuk membuat harta spiritual tingkat atas. Pagar ukir dan anak tangga giok lainnya semuanya terbuat dari bahan yang sangat berharga, dan bingkai kayu dari sekat-sekat itu juga terbuat dari kayu spiritual kelas atas. Simu hanya meliriknya sekilas sebelum dengan cepat mengalihkan pandangannya dan melihat ke tengah aula utama. Di sana, sebuah meja bundar besar diletakkan, dan 3 orang duduk di satu sisi meja. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat, dan mereka semua setidaknya berada di tahap menengah alam ilahi. Mereka adalah wanita berpakaian hijau yang merupakan jenderal abadi keempat, pemuda berwajah yin yang merupakan jenderal abadi kelima, dan biksu berjubah putih yang merupakan jenderal abadi ke-10. Hanya ada kursi di sisi lain meja bundar, tetapi tidak ada yang duduk di atasnya. Jelas sekali kursi-kursi itu disiapkan untuk Simu dan para pengikutnya. Salam, pemimpin aliansi Si. Ketiganya berdiri dan membungkuk kepada Simu. Pemimpin aliansi Si mungkin belum bertemu mereka. Izinkan saya memperkenalkan mereka. Ini Jenderal Abadi keempat Chen Yu, Jenderal Abadi kelima Zhuo Yin, dan Jenderal Abadi ke-10 Guru Bai Sui. Yin Po memperkenalkan ketiganya satu persatu. Simu mengangguk kepada mereka bertiga, lalu pandangannya beralih dan tertuju pada kursi kosong di tengah-tengah mereka bertiga. Ekspresinya berubah muram.
Bukankah seharusnya kita sedang bernegosiasi? Di mana Di Jun? Haha, karena kau diundang, tentu saja aku tidak akan absen. Tawa panjang terdengar, dan sesosok tinggi berjubah emas muncul begitu saja di kursi itu. Pupil mata Simu menyempit. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar bertemu Di Jun. Terakhir kali, dia hanya bertarung melawan proyeksinya. Sekarang, benar-benar melihat Di Jun secara langsung, dia benar-benar merasakan kekuatan orang lain itu. Tekanan yang sangat besar terpancar dari sosok tinggi itu, seperti lautan tak terbatas, yang membuatnya kewalahan. Keempat orang di belakang Simu tiba-tiba pucat pasi, pupil mata mereka membesar, seolah-olah pikiran mereka sedang ditekan. Simu sedikit mengerutkan kening, kilatan cahaya memancar dari tubuhnya, juga melepaskan aura yang sangat kuat, menahan tekanan Di Jun. Keempat orang di belakang Simu rileks, menghela napas lega, pulih. Dua aura yang sangat besar bertabrakan dengan keras, dan kilatan petir samar-samar melintas di kehampaan. Dengan suara, dengungan, yang keras, kehampaan tiba-tiba menjadi kacau balau, riak-riak yang tak terhitung jumlahnya muncul, berputar dan bergetar, seolah-olah akan hancur. Kedua aura itu sebenarnya seimbang. Hahaha, baru sebentar kita bertemu, dan aku tidak pernah menyangka kultivasimu telah meningkat begitu banyak. Kau benar-benar jenius yang tak tertandingi. Mata Di Jun berkilat, dan dia tertawa terbahak-bahak, perlahan menarik auranya yang menekan. Kau menyanjungku. Bagaimana kultivasiku bisa dibandingkan dengan kultivasimu? Simu juga menarik auranya, berkata dengan senyum yang dipaksakan. Pemimpin aliansi Si, tidak perlu bersikap rendah hati. Silakan duduk. Di Jun duduk di kursi di seberangnya. Simu duduk tepat di seberang Di Jun dengan senyum tipis di wajahnya. Lu Kuizong dan ketiga orang lainnya juga duduk di sisi kiri dan kanan Simu. Kali ini, Ketua Aliansi Simu telah menyetujui perundingan damai, dan pengadilan surgawi kami sangat merasa terhormat. Yin Po melirik Di Jun dan berkata sambil tersenyum. Mari kita lewati formalitas dan langsung ke perundingan damai. Apa tuntutan pengadilan surgawi Anda untuk perundingan ini? Silakan bicara terus terang. Sebelum Yin Po selesai berbicara, Simu menyela dengan tawa ringan. Saat berbicara, tatapan Simu beralih penuh arti ke Di Jun. Hehe, Ketua Aliansi Simu memang terus terang. Kalau begitu, saya juga tidak akan bertele-tele. Namun, sebelum menyatakan tuntutan saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda, apakah Ketua Aliansi Simu percaya pada takdir? Mata Di Jun berkedip, dan dia tertawa terbahak-bahak. Simu terkejut, mengingat Zhao Jian, yang pernah menanyakan pertanyaan yang sama kepadanya. Bab 1028 Tanpa Ketulusan. Takdir. Aku hanya percaya pada kehendak manusia yang menaklukkan takdir, kata Simu dengan tenang. Sepertinya Ketua Aliansi Simu dan aku adalah orang yang sama. Sayang sekali takdir sulit untuk ditentang, dan umurku juga hampir habis. Di Jun tertawa terlebih dahulu, lalu suaranya merendah. Simu melirik Di Jun dengan sedikit terkejut, tetapi tidak berbicara. Apa maksud pihak lain dengan mengatakan ini di depannya? Apakah dia mencoba mendapatkan persetujuannya? Ketua Aliansi Si, aku punya pertanyaan lain. Apa yang selama ini kau kejar? Tanya Di Jun lagi. Yang ku kejar adalah kekuatan, untuk menjadi yang terkuat. Simu merenung sejenak sebelum menjawab. Yang terkuat.
Sayangnya, bahkan jika kau menjadi yang terkuat, kau tetap terikat oleh aturan langit dan bumi. Ketika umurmu berakhir, semuanya sia-sia. Untuk menjadi yang terkuat selamanya, kau perlu terus meningkatkan diri dan jangan pernah berhenti. Kata Dijun, kau sudah memiliki kekuatan terkuat di alam ini, bukankah itu sudah cukup? Simu mengerutkan kening. Ini hanyalah hambatan di alam ini. Begitu kau berhasil menembusnya, dunia yang luas dan tak terbatas menantimu. Mata Dijun bersinar terang, tatapannya berkedip seperti nyala api. Simu merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Melihat Dijun sekarang, dia akhirnya mengerti seperti apa orang itu. Pemimpin aliansi Si, kau juga seorang pengejar mimpi. Apakah kau bersedia bergabung denganku untuk mengejar alam yang lebih tinggi? Dijun menatap Simu dan berkata dengan tulus. Oh, bagaimana? Mendengar ini, Simu mencibir dalam hati, tetapi bertanya dengan tenang. Tentu saja, untuk membuka gerbang ke alam Suan dan memasuki alam atas. Aku yakin pemimpin aliansi Si seharusnya sudah mengetahui hal-hal ini melalui cara lain. Mata Dijun berkilat saat dia mengatakan ini. Aku memang tahu beberapa hal, tetapi aku ragu. Mengapa kau menginginkan bantuanku? Dengan kekuatan pengadilan surgawimu, seharusnya ada orang-orang yang kultivasinya tidak kalah denganku, bukan? Simu berkata dengan tenang. Hehe, Ketua Aliansi Si, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi membuka gerbang ke alam mistik bukanlah tugas yang mudah. Itu membutuhkan bantuan dari susunan gerbang mistik 1000 roh. Namun, untuk mengoperasikan susunan ini, seseorang harus menjadi ahli teknik mistik 9 revolusi untuk berfungsi sebagai intinya. Dan di dunia saat ini, satu-satunya yang telah menguasai teknik mistik 9 revolusi tidak lain adalah Yang Mulia, kata Dijun sambil tertawa. Ekspresi Simu tetap tidak berubah, tetapi sedikit rasa terkejut terlintas di benaknya. Meskipun dia memiliki beberapa dugaan dan keraguan tentang masalah ini, dia tidak tahu bahwa itu membutuhkan hal seperti itu. Baik Li Shengyan maupun Luo tidak memberitahunya, jadi sepertinya mereka berdua juga tidak menyadarinya. Ketua Aliansi Si, mengenai negosiasi perdamaian ini, saya hanya memiliki satu syarat, Yang Mulia harus membantu saya membuka gerbang ke alam mistik, kata Dijun dengan sungguh-sungguh. Lalu syarat apa yang dapat Anda tawarkan agar saya menyetujui ini? Tanya Simu dengan tidak memberikan jawaban pasti. Jika pemimpin aliansi Si menyetujui ini, pertama, mulai hari ini dan seterusnya, tidak satu pun anggota pengadilan surgawi saya akan menginjakkan kaki di wilayah Bintang Tianhe, memulihkan perdamaian di wilayah Bintang Tianhe Anda. Kedua, saya bersedia menjadi saudara angkat dengan pemimpin aliansi Simu dan membawa Anda ke alam atas. Ketiga, pemimpin aliansi Si juga harus tahu bahwa Si Mensue sekarang adalah jenderal surgawi dari pengadilan surgawi saya. Wanita ini memiliki beberapa hubungan masa lalu dengan pemimpin aliansi Si, dan saya dapat memberikan wanita ini kepada Anda, kata Dijun. Hati Simu bergetar, lalu matanya menyipit, kemarahan aneh muncul dalam dirinya. Semua itu terdengar seperti keuntungan, tetapi bagaimana dengan kerugiannya? Dia menarik napas dalam-dalam, menekan amarahnya, dan bertanya. Kerugian, prosesnya mungkin cukup menyakitkan, tetapi itu tidak akan membahayakan hidup Anda, pemimpin aliansi Simu dapat tenang, kata Dijun. Tidak,
Saya bertanya apa dampak pembukaan gerbang Xuanji terhadap berbagai wilayah bintang. Suara Simu semakin dalam saat dia bertanya. Dijun terkejut, lalu tertawa dan berkata, tentu akan ada dampaknya, tetapi selama kita bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi, mengapa repot-repot? Pemimpin aliansi Si sudah berada di alam ilahi tingkat lanjut, pasti dia tidak peduli dengan nyawa semut-semut itu. Mendengar ini, Lu Kuizong dan ketiga orang lainnya segera menunjukkan ekspresi marah. Ekspresi Simu berubah dingin saat dia perlahan berkata, karena kalian telah menyatakan tuntutan kalian, maka aku, Si, juga akan menyatakan tuntutan kami. Satu-satunya tuntutan kami untuk gencatan senjata adalah kalian meninggalkan rencana Xuanmen. Dijun menyipitkan matanya, lalu tertawa terbahak-bahak, berkata, sepertinya haus kekuasaan pemimpin aliansi Si bukan dari hati. Sayang sekali, Dijun, selama 1000 tahun terakhir, kau telah menjarah batu spiritual dari berbagai wilayah bintang dan melukai banyak nyawa. Kejahatanmu sudah tak termaafkan. Kami tidak ingin kedua pasukan bertempur dan menyebabkan penderitaan yang meluas. Itulah sebabnya kami menyetujui pembicaraan damai ini. Namun, sayang sekali karena kita tidak dapat mencapai kesepakatan, kami akan pergi. Mari kita selesaikan masalah ini secara langsung di masa mendatang. Kata Simu dingin, tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar. Lu Kuizong dan 3 orang lainnya juga berdiri dan mengikuti Simu keluar. Apakah ketua aliansi Si benar-benar berpikir bahwa istana surgawi saya adalah tempat yang bisa kau datangi dan pergi sesuka hati? Wajah Dijun menjadi gelap, dan dia berteriak keras. Simu berhenti sejenak, berbalik, dan berkata, apa? Jika suap gagal, kau akan menggunakan kekerasan. Jika kau setuju, tidak perlu kekerasan, semua orang akan senang. Tetapi karena kau bersikeras menentangku, aku harus menggunakan beberapa cara. Yin Po, kalian berempat tetap di sini dan perlakukan ketua aliansi Si dengan baik. Dijun berdiri dan berkata, baik, Yin Po menjawab dengan senyum tipis. Ketiganya segera berdiri dan berdiri di belakang Yin Po. Ekspresi Lu Kuizong dan yang lainnya sedikit berubah, tetapi mereka tidak mundur. Mereka semua melangkah maju ke sisi Simu. Begitu pertempuran dimulai, kalian semua segera mundur dan, bersama dengan Anhua dan yang lainnya, pimpin pasukan untuk menyerang garnisun di Istana Nanli, berusaha menahan sebanyak mungkin pasukan Istana Surgawi untuk mengurangi tekanan pada pasukan lain. Simu mengirimkan pesan kepada Lu Kuizong dan yang lainnya. Pemimpin aliansi, bagaimana mungkin ini terjadi? Kami datang ke sini untuk melindungi Anda, bagaimana kami bisa meninggalkan Anda sendirian di sini? Lu Kuizong menjawab dengan cemas. Tidak apa-apa, Kaisar Jun membutuhkan saya sebagai inti dari formasi gerbang mendalam 1000 roh, jadi dia ragu untuk menyakiti saya. Lebih mudah juga bagi saya untuk melarikan diri sendirian, Simu mengirimkan suaranya. Ini, baiklah, Lu Kuizong dan yang lainnya ragu sejenak sebelum menjawab secara telepati. Tepat saat itu, cahaya keemasan tiba-tiba bersinar di aula, dan telapak tangan cahaya raksasa muncul di kehampaan. Kilatan cahaya keemasan muncul di dalam telapak tangan, dan celah berbentuk mata terbuka, memperlihatkan pemandangan pertempuran sengit. Tatapan Simu menyapu pemandangan itu, dan dia melihat sosok Li Sheng dan Yan Luo, sang manusia sejati. Pada saat yang sama, suara Jenderal Abadi ketiga, Gao Ming, terdengar dari telapak tangan cahaya,
melaporkan kepada Yang Mulia, garnisun di 3 pintu mas. Oke, teleportasi gerbang surgawi di timur, barat, dan utara secara bersamaan diserang oleh sejumlah besar pasukan musuh. Pintu masuk gerbang surgawi timur dan barat telah jatuh, dan pasukan musuh sedang maju menuju kedua gerbang surgawi. Mendengar ini, wajah Simu menunjukkan sedikit kegembiraan. Setelah Dijun selesai menyatakan syarat-syaratnya, Simu tahu bahwa tidak mungkin untuk membujuknya agar tidak membuka gerbang Xuanji. Dia segera mengirim pesan kepada Yan Luo dan yang lainnya, memerintahkan mereka untuk melancarkan serangan. Namun, ia tidak menyangka pasukan Li Sheng dan Yan Luo, sang manusia sejati, akan maju begitu cepat, mencapai gerbang surgawi timur dan barat begitu cepat. Ia sedikit mengalihkan pandangannya ke wajah Dijun, hanya untuk melihat bahwa yang terakhir tidak menunjukkan kepanikan, malah dengan tenang menatapnya. Pemimpin aliansi Si, sepertinya Anda sama sekali tidak tulus dalam bernegosiasi dengan saya, kata Dijun. Apakah Yang Mulia benar-benar memiliki ketulusan? Tanya Simu sambil tersenyum tipis. Sepertinya visi Anda pada akhirnya hanya sampai di titik ini, kata Dijun dengan senyum tipis, bercampur penyesalan. Simu tersenyum acuh tak acuh. Yin Po, aku akan meninggalkan tempat ini untuk kalian beberapa orang, perintah Dijun, melirik Simu sebelum menghilang dalam kilatan cahaya kemasan. Simu mengerutkan kening, firasat buruk muncul dalam dirinya. Ada yang tidak beres. Mari kita mundur dari sini dan bergabung kembali dengan pasukan, perintah Simu. Baik, jawab Lu Kuizong dan yang lainnya, segera melangkah menuju gerbang istana. Para dermawan yang terhormat, jangan terburu-buru, biksu berjubah putih itu terkekeh, melambaikan tangannya. Untaian manik-manik doa emas, berkilauan dengan cahaya keemasan, terbang menuju Lu Kuizong dan yang lainnya. Tiba-tiba, manik-manik Buddha emas itu tersebar di udara, berubah menjadi 18 manik-manik emas bulat yang melesat ke arah Lu Kuizong dan para sahabatnya. Mantra-mantra Buddha yang terukir di dalamnya menyala satu demi satu. Lu Kuizong dan yang lainnya merasakan cahaya keemasan turun ke arah mereka, memperlambat gerakan mereka. Meskipun hanya beberapa puluh kaki dari gerbang istana, mereka tidak dapat melewatinya. Melihat ini, mata Simu menyipit. Dia mengangkat satu tangan, dan cahaya keemasan bersinar darinya, memperlihatkan tongkat pembalik surga. Dia melompat ke depan, mengayunkan tongkat itu, dan memukul 18 butir manik-manik Buddha emas yang tergantung di udara. Sebuah ledakan yang memekakkan telinga bergema. Cahaya keemasan yang besar dan meledak mengguncang seluruh istana Nanli. Salah satu dari 18 manik-manik itu meledak dengan suara, bang, berubah menjadi debu emas yang menghilang ke udara. Biksu Bai Sui mengeluarkan erangan teredam, dan 17 manik-manik doa yang tersisa segera terbang kembali, ditembus oleh sinar cahaya keemasan, dan menempel kembali ke pergelangan tangannya. Begitu, cahaya keemasan di udara menghilang, Lu Kuizong dan yang lainnya segera mendapatkan kembali kebebasan mereka dan berlari keluar dari aula tanpa berlama-lama. Pemimpin aliansi Si memang terampil. Sepertinya dia menyembunyikan banyak kekuatan selama pertempurannya dengan Li Yuan dan 2 orang lainnya. Yin Po menyaksikan adegan ini, bertepuk tangan, dan terkekeh. Ayo pergi. Simu tidak menjawab dan berteriak dengan suara rendah. Lu Kuizong dan yang lainnya mengikuti dari belakang dan berjalan cepat menuju pintu aula. Pemimpin aliansi Si,
Ada apa terburu-buru? Sebuah suara wanita yang agak lemah terdengar. Itu adalah Jenderal Abadi keempat yang tampak sakit-sakitan, Chen Yu, yang melangkah maju. Dengan lambaian tangannya, lengan bajunya yang berwarna hijau air segera terangkat dan mengenai balok aula dengan bunyi gedebuk. Cahaya keemasan menyinari balok tersebut, memperlihatkan kumpulan rune kuno yang padat. Begitu rune kuno ini muncul, mereka segera memancarkan cahaya keemasan yang kabur, menerangi seluruh aula. Setelah itu, rune emas muncul di pintu, pilar, dan lantai aula, memancarkan cahaya keemasan yang dengan cepat menutup seluruh bagian dalam aula. Bab 1029 mengantarkan sayuran. Melihat ini, Simu, tanpa berkata apa-apa, mengibaskan lengan bajunya, dan seberkas cahaya menyelimuti Lu Kuizong dan yang lainnya. Dalam sekejap, mereka tiba di gerbang istana. Suara, bang, keras bergema. Cahaya keemasan di gerbang istana menyala, menutupnya sepenuhnya. Simu dan yang lainnya terbentur keras ke lapisan cahaya keemasan, terlempar ke belakang. Begitu Simu kembali berdiri, tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengangkat tinju kanannya dan menghantamkannya ke arah gerbang istana. Bayangan tinju emas yang besar muncul, menghantam penghalang cahaya keemasan di depan gerbang istana. Suara, boom, yang memekakkan telinga bergema. Seluruh penghalang cahaya keemasan bergetar hebat, dan gelombang kejut yang kuat menyapu kembali, menjungkir balikkan semua meja dan kursi di dalam istana. Pemimpin aliansi Si, susunan penghalang ini secara pribadi dipasang oleh Yang Mulia. Bahkan kita pun tidak bisa keluar. Jangan buang energimu, Yin Po terkekeh. Haha, karena Kaisar Jun menawarkan diri, aku dengan senang hati menerimanya. Simu tertawa terbahak-bahak. Setelah mengujinya, ia memiliki perkiraan kasar dalam pikirannya. Formasi besar ini tidak sepenuhnya tak terkalahkan, tetapi akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan Yin Po dan yang lainnya mengincarnya dengan penuh hasrat, mereka pasti akan mencoba segala cara untuk menghalanginya. Baiklah, aku juga ingin bertarung dengan pemimpin aliansi Si. Yin Po tersenyum, tetapi matanya perlahan berubah dingin. Simu mengedipkan mata kepada Lu Kuizong dan Zhao Zuming, yang berada di sebelah kiri dan kanannya. Keduanya mengerti dan, bersama dengan dua tetua aliansi lainnya, berdiri di belakang Simu. Melihat ini, Yin Po meraih pedang panjangnya dari belakang punggungnya. Baru kemudian Simu menyadari bahwa pedang panjang di tangan Yin Po tidak memiliki sarung, melainkan dibungkus dengan pita putih dari ujung hingga gagang, diikat simpul. Pada simpul itu, sepetak pola terlarang berwarna emas bersinar, menunjukkan lokasi segel tersebut. Pemimpin aliansi Si, pedangku ini hanya terhunus 3 kali dalam 10 tahun terakhir, dan setiap kali terhunus, pedang ini menumpahkan darah lalu kembali ke sarungnya. Hati-hati, Yin Po memperingatkan, menggenggam pedang di tangan kanannya dan menebas pola terlarang emas dengan keras menggunakan tangan kirinya. Sebuah dentang terdengar. Seperti pedang yang ditarik dari sarungnya, pita putih yang melilit pedang itu terlepas dan melilit lengan kiri Yin Po, memperlihatkan seluruh pedang panjang itu. Itu adalah pedang panjang berbentuk aneh, bilahnya seluruhnya berwarna merah darah, dengan 2 baris gerigi tajam di kedua sisi tepinya, berkilauan dengan cahaya merah darah yang dingin. Sebuah desir terdengar. Angin jahat tiba-tiba menyapu seluruh aula, dan aura yang sangat berdarah dan jahat langsung menyebar. Lu Kuizong dan yang lainnya merasakan kemerahan di depan mata mereka,
seolah-olah mereka telah terperosok ke dalam gunung mayat dan lautan darah. Gelombang mual melanda mereka, dan mereka hampir muntah. Melihat ini, Simo mengerutkan kening, sedikit mengangkat tongkat pembalik langitnya, dan membantingnya dengan keras ke tanah. Dong! Sebuah suara seperti lonceng besar terdengar, dan gelombang cahaya keemasan memancar dari bagian bawah tongkat pembalik langit, menyapu ke segala arah dan langsung mengusir angin jahat. Lu Kuizong dan yang lainnya terkejut oleh suara itu dan baru kemudian menyadari apa yang sedang terjadi. Zhao Zuming menyeka dahinya dan mendapati bahwa dalam waktu singkat, lapisan tipis keringat telah keluar. Hehe, Ketua Aliansi Si, memang keterampilan yang mengesankan, kata Yin Po, suaranya menjadi sangat serak. Ekspresinya ganas, dan sesekali dia menjulurkan lidah dan menjilat bibirnya. Memberi orang perasaan yang sangat tidak nyaman, sama sekali tidak menunjukkan sikap seorang pendekar pedang abadi yang telah dia tunjukkan sebelumnya. Melihat ini, Simo mengerutkan kening, tetapi tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Kilatan cahaya muncul di tubuhnya, dan avatarnya terbang keluar dan mendarat di sampingnya. Dengan lambaian tangannya, pedang patah berwarna merah darah muncul, berkilauan dengan cahaya yang tidak biasa, menunjuk secara diagonal ke tanah. Sepertinya avatarku lebih tertarik padamu, kata Simo, menatap Yin Po. Bunuh! Teriak Yin Po dengan suara serak, tak mampu lagi mengucapkan sepatah kata pun. Di belakangnya, Chen Yu, Bai Sui, dan yang lainnya segera bergerak dan menyerbu maju. Lu Kuizong mengeluarkan teriakan rendah, cahaya kuning tebal menerangi tangannya, dan sebuah kapak besar sepanjang lebih dari 10 kaki muncul. Ketua aliansi di belakangnya juga memiliki tangan yang bercahaya, memegang dua kapak kuning besar, dan bersama dengan Lu Kuizong, mereka bertemu dengan Biksu Bai Sui. Zhao Zuming tiba-tiba diliputi api, memegang pedang panjang berapi emas, dan berbenturan dengan pria bersenjata pedang bernama Zhuo Yin. Ketua aliansi yang berdiri di sampingnya mengangkat tangannya, bola api menerangi telapak tangannya, roda api merah tua berputar tanpa henti, seperti matahari mini, memancarkan cahaya yang membakar. Dengan ayunan tangannya yang cepat, roda api itu membentuk busur di udara, melewati Zhao Zuming, dan menyerang Zhuo Yin. Avatar Simo mengangkat pedang patahnya yang berwarna merah darah, kilatan cahaya merah menyala di bilahnya, dan menghilang dari tempatnya. Sebuah dentingan tajam terdengar. Puluhan kaki jauhnya, Yin Po mengayunkan pedangnya ke bahu avatar Simo, berbenturan dengan pedang patah itu. Mata Simo sedikit berkedip saat seberkas cahaya hijau tiba-tiba menyerang dari samping. Dia mengayunkan tongkat panjangnya, menyerang cahaya itu. Tiba-tiba, cahaya hijau itu berputar, melingkar seperti ular, mengikat tongkat pembalik langit milik Simo, menciptakan kebuntuan. Tatapan Simo mengikuti cahaya hijau itu, dan dia melihat bahwa salah satu ujungnya terhubung ke lengan baju Chen Yu. Mata Chen Yu menyipit, dan dengan kibasan lengan bajunya, kekuatan luar biasa, yang sama sekali bertentangan dengan penampilannya yang lembut, melonjak seperti gelombang pasang. Tongkat pembalik langit milik Simo tersentak ke atas, hampir terlepas dari genggamannya. Ia dengan santai mengangkat tangannya, menarik tongkat pembalik langit ke arah dadanya. Dengan tarikan yang kuat, ia mengangkat Shen Yu dari tempatnya dan melemparkannya ke arahnya. Tatapan Simo menajam, ia mengepalkan tinju lainnya, lapisan cahaya keemasan memancar darinya, dan menyerang Shen Yu.
Wajah Shen Yu sudah pucat, tetapi ia tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Sebuah tinju halus dan indah muncul dari lengan bajunya, berhadapan langsung dengan tinju Simu. Tiba-tiba, cahaya hijau berkilat di matanya, dan seluruh lengannya berubah menjadi hijau cerah. Tinjunya tampak seolah terbuat dari giok. Sebuah ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Cahaya hijau itu hancur, menyebarkan bubuk hijau yang tak terhitung jumlahnya ke segala arah. Simu melihat lebih dekat dan melihat bahwa seluruh lengan Shen Yu, bersama dengan lengan bajunya, telah terkoyak. Namun, saat ia menghirup bubuk hijau melalui mulut dan hidungnya, ia merasakan gelombang pusing melandanya, dan penglihatannya kabur. Simu hanya melihat bayangan hijau melintas di matanya, tetapi tiba-tiba bayangan itu terpecah menjadi empat bayangan hijau yang menyerangnya. Bayangan hijau itu berkelap-kelip dan menyerangnya dari 4 arah. Simu menggelengkan kepalanya dengan tajam, cahaya keemasan memancar dari matanya, dan kemampuan mata spiritualnya diaktifkan. Di bawah cahaya keemasan itu, rasa pusing yang dirasakan Simu sebelumnya langsung berkurang. Dan pemandangan di depannya menjadi jelas kembali. Namun, keempat bayangan hijau itu tidak menghilang. Sesaat kemudian, Simu tiba-tiba mengangkat tongkat pembalik langit di tangannya, mengayunkannya ke atas, dan menyapukannya di atas kepalanya, menciptakan busur. Bang bang bang, serangkaian suara teredam terdengar, dan keempat bayangan hijau itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi awan debu hijau yang jatuh. Kali ini, pikiran Simu jernih, dan dia tidak merasakan anomali apapun. Dia melihat ke depan dan melihat Shen Yu berdiri dengan anggun di sana, sedikit tersenyum di wajahnya saat dia menatap Simu. Lengannya sama sekali tidak terluka, tidak menunjukkan anomali apapun. Tepat saat itu, sebuah jeritan terdengar. Simu melirik ke samping dan melihat bahwa perisai di depan tetua aliansi yang berada di periode yang sama dengan Lu Kuizong telah terkena 3 butir manik-manik Buddha di tempat yang sama, menghancurkannya. Salah satu manik-manik Buddha yang menembus perisai itu mengenai tepat di antara alisnya, menembus tengkoraknya dan bahkan menghancurkan jiwanya. Lu Kuizong meraung dan melompat ke udara, kapak raksasanya berkilauan terang saat ia menebas biksu air putih. Namun, biksu air putih menggenggam kedua tangannya, mengumpulkan semua tasbih yang terbang. Kemudian ia membuka telapak tangannya, dan tasbih itu, yang kini terangkai dan berkilauan dengan cahaya keemasan, menghalangi kapak Lu Kuizong. Sementara itu, Zuo Yin, dengan wajah yin-yangnya, mengayunkan pedang hitam putihnya dengan kecepatan luar biasa, melepaskan semburan cahaya hitam putih yang menghalangi serangan pedang Zhao Zuming dan menangkis roda api dari tetua alam dewa aliansi lainnya. Pemimpin aliansi Si, apakah Anda masih sempat melihat-lihat di saat seperti ini? Chen Yu, yang telah mengeluarkan sapu tangan hijau, terbatuk ringan, menutup mulutnya, dan berkata. Dengan itu, ia menjentikkan pergelangan tangannya dan melemparkan sapu tangan hijau itu, yang terbang di udara, berputar cepat ke arah Simu. Simu mengangkat tongkat panjangnya, hendak menyerang, ketika tiba-tiba ia melihat rune menyala di sapu tangan, yang seketika berubah menjadi panji raksasa, bergulir ke arahnya. Sebelum ia dapat melepaskan kekuatan penuhnya, sapu tangan raksasa itu telah melilit tongkat pengubah langit. Rune di atasnya tiba-tiba bersinar terang, seolah hidup, menyebar ke atas dan menyelimuti Simu sepenuhnya. Pada saat ini,
Bintik-bintik cahaya hijau muncul di tubuh Simo, yang merupakan bubuk hijau yang sebelumnya tersebar di tubuhnya. Setelah rune melewatinya, bubuk itu dengan cepat mengkristal, hampir seketika menyelimuti Simo, mengubahnya menjadi patung giok hijau yang rimbun. Chen Yu segera melesat ke sisi Simo, mengulurkan telapak tangannya untuk mencekik leher Simo. Saat itu juga, avatar Simo menggunakan pedang untuk memisahkan Yin Po, bersiap untuk menyerang Simo. Yin Po terkekeh, tangan kirinya melesat ke depan. Pita putih yang melilit tangannya seketika mencambuk seperti lidah ular, melingkari pinggang avatar Simo dan menariknya kembali. Shen Yu, yang jauh lebih kecil dari Simo, mencekiknya, namun melayang di udara. Kilatan hijau di matanya perlahan semakin terang, dan niat membunuh yang ganas tiba-tiba muncul di wajahnya. Pemimpin aliansi, Lu Kuizong dan Zhao Zuming terkejut mendengarnya. Shen Yu, jangan bunuh dia. Yang mulia menginginkannya. Kata-kata Yin Po terputus oleh suara dentuman keras. Giok hijau itu hancur berkeping-keping, dan Simo, dikelilingi api emas, muncul. Tangannya muncul dari asap dan debu, mencengkeram tenggorokan Shen Yu. Shen Yu terkejut dan berteriak, bagaimana mungkin ini terjadi? Sebelum dia selesai berbicara, Simo mengepalkan tinjunya tanpa ampun, dan bola api meledak dari telapak tangannya, seketika menghancurkan separuh tubuh dan kepala Shen Yu menjadi berkeping-keping. Bunuh! Tepat saat itu, raungan teriakan perang yang memekakkan telinga, dentingan pedang, dan suara gemuruh bergema dari luar istana Nanli. Bab 1030 Pertumpahan Darah. Di alam Necromancer, langit tetap suram dan kelabus seperti biasanya, dengan angin yang menderu. Bulan darah menggantung di langit, berbentuk sabit tipis, cahaya merahnya yang menyeramkan menjadi satu-satunya sumber cahaya di langit yang redup. Di suatu tempat di alam Necromancer, puncak-puncak menjulang tinggi satu demi satu, curam dan terjal, menunjuk lurus ke langit seperti pedang batu raksasa. Puncak-puncak ini semuanya berwarna merah darah yang mencolok, hasil dari sungai merah darah besar yang berkelok-kelok melewatinya, Sungai Netherwater. Tanah dan pegunungan di kedua tepi sungai tampak diresapi oleh darah ini, berubah menjadi merah tua. Sungai Netherwater ini lebarnya ratusan mil, membentang hingga cakrawala, asal dan tujuannya tidak diketahui. Airnya yang bergelombang menghantam tepian, terus-menerus menimbulkan gelombang merah tua. Dari tempat yang tinggi, terlihat bahwa di sepanjang sungai Styx, banyak anak sungai dengan ketebalan yang berbeda-beda bercabang, memanjang ke segala arah dan bercabang lagi di tengah jalan. Sementara itu, di balik gunung menjulang yang berdekatan dengan Styx, tanah berkilauan dengan cahaya merah tua, ditandai dengan jelas oleh garis-garis setebal lengan yang membentuk susunan merah tua seukuran 1 hektar. Pola susunan itu sangat kompleks, dengan garis-garis cahaya merah tua mengalir di dalamnya, dan kekuatan luar biasa terpancar secara halus darinya, menyebabkan riak kecil di kehampaan. Namun, hamparan kabut merah tua yang besar muncul di sekitar susunan itu, mengaburkannya, seolah-olah waspada terhadap sesuatu. Sosok tinggi duduk bersila di samping susunan itu, dikelilingi oleh cahaya hitam, tampaknya sedang berlatih. Dia mengenakan baju zirah kerangka hitam, cahaya hitam seperti cairan menyebar di atasnya, memancarkan aura yang sangat dingin. Itu adalah Wu Ye. Di atas kepalanya, platform dewa jatuh melayang di udara, diselimuti kabut hitam, berputar perlahan dan memancarkan cahaya samar yang menyeramkan.
Di sungai Styx di dekatnya, kobaran api jiwa yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat samar-samar, memperlihatkan gerombolan makhluk undead yang tak terhitung jumlahnya, berkerumun di seberang sungai, berjumlah setidaknya 1 juta, jauh lebih banyak daripada ketika mereka merebutnya dari Yan Luo. Di samping Wu Ye berdiri kerangka tinggi yang mengenakan jubah hitam, memancarkan aura yang sangat kuat dari seorang ahli alam ilahi tingkat akhir. Pada saat itu, cahaya putih menyapu Wu Ye. Dia segera membuka matanya, membalikkan tangannya, dan mengeluarkan domino putih, di mana muncul sederet karakter kecil. Akhirnya dimulai. Wu Ye tiba-tiba berdiri, bergumam pada dirinya sendiri. Matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Dia mengucapkan mantra, melambaikan tangannya, dan melepaskan seberkas cahaya hitam yang menembus platform dewa jatuh di atas. Pola spiritual di permukaan platform dewa jatuh berkedip, dan segera bersinar terang, dengan cahaya hitam tak berujung memancar dari dalam, menyebar keluar. Hosh, hosh. Hosh! Pasukan mayat hidup di sungai Styx melesat keluar satu persatu, berubah menjadi berkas cahaya yang terbang ke platform dewa jatuh. Dalam sekejap mata, seluruh pasukan mayat hidup lenyap. Wu Ye melambaikan tangannya, dan kehampaan di depannya terdistorsi dan bergelombang, memperlihatkan sebuah lorong spasial. Kau tetap di sini, hati-hati. Katanya kepada kerangka mayat hidup alam ilahi tahap akhir di belakangnya. Mata kerangka mayat hidup itu berkilat dengan api jiwa, seolah menjawab. Wu Ye menoleh untuk melirik bulan sabit di udara, senyum dingin muncul di bibirnya, sebelum melangkah maju dan terbang ke lorong spasial. Sementara itu, di luar istana Nanli. Di Plaza Giok Putih yang luas di luar parit istana, pasukan aliansi berjumlah 300.000, ya. Yang sebagian besar terdiri dari klan 100 Sungai Surgawi, telah sepenuhnya mengepung istana Nanli. Parit istana yang tadinya tampak tenang kini diselimuti cahaya keemasan yang menyilaukan, dengan pilar-pilar batu emas, masing-masing setebal puluhan kaki, menjulang dari air. Ada 9 pilar di setiap sisi, total 36 pilar yang tersusun dalam satu baris, melindungi seluruh istana Nanli. Pilar-pilar batu emas itu diukir dengan berbagai makhluk mitos aneh, masing-masing dengan penampilan yang berbeda. Satu-satunya kesamaan mereka adalah mata mereka memancarkan sinar cahaya keemasan, yang saling berjalin di udara membentuk jaring emas yang luas. Bang! 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 Serangan tak terhitung dari pasukan aliansi Mitian menghantam jaring emas itu, hanya untuk diblokir dan tidak mampu menembusnya sedikitpun. Lebih jauh lagi, tentara aliansi yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah jaring emas dengan sembrono, tetapi saat mendekatinya, mereka dilalap api emas, terbakar menjadi abu. Bahkan tentara yang mencoba terbang di atas jaring itu pun tersapu oleh api ini. Ah, jaring yang sangat kuat. Untungnya, aku tidak terbang di atasnya dengan terburu-buru, seru Cayer, berputar-putar di atas Anhua, masih terguncang. Cayer, cepat lihat. Adakah cara untuk menembus formasi jaring emas ini, atau titik lemahnya? Tanya Anhua. Hah, sungguh melelahkan, keluh Cayer, lalu berbalik dan terbang mengelilingi sungai pelindung. Sementara itu, puluhan ribu prajurit istana surgawi membanjiri plaza dari pintu masuk, mengenakan baju zirah berbagai warna dan memegang senjata serta artefak magis, tanpa henti menyerbu pasukan sekutu. Kedua pihak bertempur jarak dekat, suara pertempuran memekakkan telinga dan raungan bergema di mana-mana.
Namun, berkat perlawanan pasukan sekutu yang telah dipersiapkan dengan baik, kedua pihak mencapai kebuntuan. Anhua menatap ke arah istana selatan, sesekali melirik kembali ke pasukan istana surgawi yang menyerang dari belakang. Tinjunya mengepal, wajahnya semakin khawatir. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke depan. Di belakangnya, di atas formasi pasukan klan Harimau Api, cahaya yang menyengat tiba-tiba muncul di kehampaan, menerangi lautan api yang luas. Beberapa harimau hitam, masing-masing hampir setinggi 1000 kaki, melompat keluar dari kobaran api, mulut mereka terangkat ke langit, meraung tanpa suara. Harimau hitam ini, selain ukurannya yang sangat besar dan bulu hitam pekatnya, tampak tidak berbeda dari harimau biasa. Namun, garis-garis di tubuh mereka tidak biasa, membentuk rune yang kompleks dan misterius. Pengamatan lebih dekat mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki pupil mata yang sebenarnya. Sebagai gantinya, dua bola api merah tua berada di rongga mata mereka, dan tubuh mereka tampak tanpa kehidupan. Dengan desisan, dua sayap berapi tiba-tiba tumbuh dari punggung beberapa boneka harimau api raksasa ini. Dengan kepakan yang kuat, mereka terbang menuju jaring emas di tengah plaza. Rahang mereka terbuka lebar, melepaskan semburan api yang melahap pilar-pilar raksasa dan jaring emas di depan istana selatan. Boom, boom, boom. Serangkaian dentuman drum bergema. Dari belakang pasukan istana surgawi, puluhan raksasa, masing-masing setinggi lebih dari 10.000 kaki, tiba-tiba muncul, menerobos pasukan istana surgawi dan melangkah langsung menuju pasukan sekutu. Melihat ini, pasukan sekutu mundur dengan tergesa-gesa. Mereka yang tidak dapat mundur tepat waktu diinjak-injak hingga mati atau dijatuhkan ke tanah oleh kekuatan yang sangat besar, dan formasi mereka segera menjadi kacau. Bunuh! Pasukan istana surgawi mengikuti dari belakang, melancarkan serangan mendadak. Pasukan sekutu tidak mampu melawan dan secara bertahap mulai goyah. Raungan yang memekakkan telinga bergema. Di suatu bagian plaza, raksasa kolosal turun dari langit dengan tinju besarnya, menghantam pasukan aliansi. Awan debu besar segera meletus, menyebarkan pecahan batu dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Ketika debu mereda, hanya kawah besar yang tersisa, di bawahnya tergeletak beberapa mayat yang hancur, setengah terkubur di reruntuhan. Melihat ini, urat di dahi Fang Zhen menegang. Dengan jentikan pergelangan tangannya, 6 kristal berbentuk belah ketupat ungu muncul di telapak tangannya. Seketika, 6 tetua dari klan Banteng Iblis Kristal Ungu muncul di belakangnya. Waktu mereka terserah padamu, kata Fang Zhen dengan suara berat, melemparkan tangannya, ke-6 kristal itu mendarat di tangan mereka. Ya, jawab ke-6 tetua itu, berpencar dan menghilang ke dalam pasukan aliansi. Tak lama kemudian, kabut ungu memenuhi pasukan, di dalamnya cahaya redup bersinar, membentuk susunan ungu yang besar. Di dalam setiap formasi berdiri para prajurit dari klan Banteng Ametis, semuanya diselimuti cahaya ungu redup. Cahaya ungu ini terus naik dan menyatu, melesat ribuan kaki ke langit, saling berjalin dan bergabung secara bertahap membentuk sosok ungu buram setinggi ribuan kaki. Kemudian, kristal ungu berbentuk belah ketupat muncul dari salah satu prajurit, mencapai pinggang sosok tersebut. Tiba-tiba, cincin rune yang rumit dan misterius menyala, memancarkan cahaya terang. Saat cahaya semakin intens, sosok buram itu menjadi lebih jelas, secara bertahap mengeras,
sementara sosok para prajurit klan Banteng di dalam formasi tersebut secara bertahap menjadi buram, seolah-olah menyatu dengan sosok buram itu. Akhirnya, sosok-sosok itu mengeras sepenuhnya di dalam cahaya, berubah menjadi 6 prajurit klan Banteng raksasa. Masing-masing prajurit ini tingginya ribuan kaki, dengan tubuh manusia dan kepala banteng. Seluruh tubuh mereka menyerupai kristal ungu, mengenakan berbagai jenis baju zirah ametis, dan bahkan senjata mereka terbuat dari ametis. Legenda mengatakan bahwa di zaman kuno klan Banteng Ametis, 6 anggota yang sangat kuat muncul dari era yang berbeda. Setelah kematian mereka, roh mereka tetap bergentayangan, berubah menjadi kristal iblis Banteng. Kapanpun cukup esensi darah klan Banteng Ametis tersedia untuk memicu pertumbuhan mereka, prajurit iblis Banteng dapat dipanggil untuk bertarung bagi klan tersebut. Prajurit iblis Banteng raksasa ini, yang baru saja terbentuk, mengacungkan senjata mereka dan menyerbu ke arah beberapa raksasa setinggi 10.000 kaki. Raungan. Dari sisi lain istana punggung selatan, serangkaian raungan dan lolongan terdengar, dan beberapa cincin cahaya besar tiba-tiba menerangi formasi pasukan sekutu, dari mana muncul tanduk bergerigi dan melengkung. Segera setelah itu, beberapa sosok setinggi ribuan kaki muncul dari dalam, binatang raksasa yang menyerupai badak tetapi dengan banyak tanduk tajam di kepala mereka. Ini adalah binatang penjaga klan tikus terbang. Seru seseorang di pasukan sekutu. Klan tikus terbang tidak dikenal karena kehebatan bela dirinya di antara 8 klan kuno terpencil, jadi mereka selalu menyimpan binatang-binatang ajaib raksasa ini, yang kekuatannya menyaingi para dewa, tetapi mereka tidak pernah mengeluarkannya dari klan, sehingga hanya sedikit yang pernah melihatnya. Melihat 8 klan kuno terpencil melepaskan taktik terkuat mereka, pasukan sekutu sangat bersemangat, dan banyak klan kecil juga mengerahkan teknik pertempuran terkuat mereka. Dek dek dek, getaran dahsyat bergema, dan di bawah komando Su Yujin, 8 binatang ajaib klan tikus terbang menyerbu keluar, menerobos jalan yang telah dibersihkan oleh pasukan sekutu, menyerbu ke arah pasukan istana surgawi. Tanduk-tanduk tajam mereka yang banyak, seperti tombak, menusuk dan menjatuhkan ratusan prajurit surgawi saat mereka menyerbu. Kemudian kuku-kuku kuat mereka menginjak-injak mereka hingga menjadi daging cincang, sebelum akhirnya terlibat dalam pertempuran dengan raksasa-raksasa men. Julang itu, di medan perang, kedua belah pihak dibutakan oleh amarah, dan korban jiwa tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak ada yang memperhatikan pemandangan aneh yang terjadi di seluruh alun-alun. Di antara mayat-mayat yang dimutilasi, mereka yang jiwanya selamat ditarik ke dalam tanah oleh cahaya redup 5 warna, lalu lenyap tanpa jejak.